Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ray Happy ini dalam podcast Tamu Sriwijaya Post dan Tamu Tribun. Di kesempatan hari ini sudah hadir tamu yang selalu istimewa pastinya ya. Hal ini adalah Clemency Arfi. Clemency Arfi adalah runner-up Duta Anak Sumsel 2025. Selamat datang di Geraha Tribun, Clemency. Terima kasih. Iya, Clemency ini usianya baru 11 tahun. Masih sangat muda ya. Nah, Clemency bisa dong cerita tentang terpilihnya Clemency sebagai runner-up Duta Anak Sumsel. Silakan Clemency. Terima kasih. Pastinya saya itu sangat senang banget dan sedikit shock saya bisa menjadi runner-up kedua Duta Anak Sumatera Selatan. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada kedua orang tuaku karena sudah mensupportku dari awal sampai di sini. Terima kasih. Oh iya, Duta Anak Sumsel, runner up. Pastinya itu satu periode ya untuk tahun 2025. Nah, apa saja tugas atau apa saja nanti yang dilakukan oleh Clemency setelah terpilih sebagai runner up Duta Anak Sumsel? Pertama, saya ingin membantu semua orang dan beri mereka semua kebaikan. Dan kedua, saya ingin menjadi role model anak-anak di Sumatera Selatan agar mereka terinspirasi dan juga bisa ikut Duta Anak Sumatera Selatan. Oh iya, ada dikasih info nggak mungkin dari panitia? Oh nanti sebagai Duta Anak Sumsel yang runner up-nya ya, nanti misalnya Clemency, oh misalnya promosi nih tentang Palembang mungkin, atau ada mungkin yang disampaikan oleh panitia Duta Anak Sumsel, apa nanti tugas seorang runner up Duta Anak Sumsel yang nanti akan dilakukan oleh Clemency dalam setahun ini? Awalnya kita pasti harus membantu semua orang dan kita juga bakal bantuin yang juara satunya. Dan kita juga bakal diundang seperti di acara-acara pemerintah dan banyak acara lain. Oh iya, Clemency cerita dong kapan ini proses pemilihan Duta Anak Sumsel sampai kemudian Clemency diumumkan sebagai runner-up Duta Anak Sumsel 2025. Dari awalnya itu ada dari tanggal 9 Agustus sampai tanggal 30 Agustus. Dan hari 30 Agustus itu diumumin siapa yang masuk top 7 dan akan berangkat ke nasional. Oh iya, berarti nanti Clemency dikirim ke nasional ya? Iya, Oh berarti duta, namanya apa tuh kalau nasional? Duta Anak Indonesia. Oh iya, Clemency mungkin bisa cerita proses atau kesan yang Clemency rasakan ketika ikut seleksi untuk menjadi Duta Anak Sumsel ini. Mulai dari awal daftar mungkin ya. Awalnya saya tidak ingin mengikuti ajang ini, tapi lama-lama saya melihat salah satu temanku, dia adalah pemenang Duta Anak Indonesia. Dan itu membuatku penasaran, apakah saya juga bisa masuk ke Duta Anak Indonesia. Jadi karena itu saya ingin mengikuti ajang ini. Walaupun persiapanku tidak terlalu banyak karena saya juga ingin masuknya saat daftarannya mau tutup. Tetapi karena ibuku yang baik, dia cepat-cepat mencari tempat les model untukku dan persiapan yang banyak untuk saya masuk ke grand final. Oh iya, selama proses seleksi itu ya, kan dari tanggal 9 tadi ya, apa saja tuh tes yang Clemency jalani? Dari awalnya kita ada wawancara yang akan diseleksi siapa yang masuk semifinal. Dan di semifinal kita bakal unjuk bakat. Bakatku adalah menari tradisional dan modern. Lalu setelah itu bakal diumumin siapa yang masuk grand final. Setelah itu di grand final ada top 21, top 11, dan top 7. Iya. Pas seleksi awal ada berapa banyak tuh yang daftar? Katanya ada kayak 80-an orang. Oh iya, diseleksi menjadi 21. Iya. Kemudian top 7 terakhir?
Terakhir top 3. Top 3. Oh, alhamdulillah Clemency dapat runner up ya. Nah, Clemency ini kan udah runner up terus nanti mau dikirim ke nasional untuk seleksi duta anak Indonesia. Apa saja yang Clemency siapkan untuk nanti dikirim ke Jakarta? Kapan tuh tanggalnya? Dikirim ke Jakarta? Kemungkinan tahun depan, mungkin bulan Agustus. Oh, bulan Agustus. Nah, apa saja persiapan dari Clemency untuk nanti ikut seleksi di Duta Anak Indonesia? Pertamanya, katanya di sana kita bakal unjuk bakat kita, speech dan Q&A. Jadi, dari sekarang saya sudah harus belajar bakatku dan juga public speakingku harus lebih lancar dan lebih baik. Iya, Clemency ini pengumumannya tanggal 30 Agustus ya. Iya. Nah, pastinya seneng banget ya. Nah, gimana tuh reaksi dari teman-teman Clemency tahu Clemency terpilih sebagai runner-up Duta Anak Sumsel? Mereka semuanya senang dan juga mereka semuanya mengucapkan congrats kepada Clemency. Nah, mungkin dengan terpilihnya Clemency ya sebagai Duta Anak Sumsel, runner-up, nah Clemency mau share apa ke teman-teman? Jadi kan itu prestasi yang membanggakan ya. Nah, mungkin gimana Clemency bisa menginspirasi ya teman-teman, mungkin cerita oh ternyata Duta Anak Sumsel itu misalnya sangat berperan misalnya untuk meningkatkan promosi Sumsel, mungkin begitu. Ayah, kalau di Duta Anak semuanya ternilai. Katanya ada 4B yang harus banget dijaga. Oh iya. Our beauty, brain, behavior, and brave. Oh iya. Dan salah satunya yang dinilai banget adalah apakah kita percaya diri kita. Dan juga sikap kita harus baik kepada orang-orang. Oh iya. Clemency umur 11 tahun, sekarang kelas 6 ya? Iya. Nah, gimana Clemency membagi mengatur waktu ya? Kan selain sebagai sekarang yang terbaru prestasinya Clemency runner up Duta Anak Sumsel, sebelumnya kita udah dapat bocoran nih, Clemency juga berprestasi. Bisa cerita tuh tentang prestasi lain dari Clemency? Prestasi lain, saya dapat best in social media dan juga influencer Duta Anak. Oh ya, Clemency selain sekolah, aktivitas Clemency apa selama ini? Saya juga banyak les, tapi salah satu les yang saya paling sukai itu adalah dance. Dan juga ada satu olahraga yang saya suka banget. Itu adalah Pilates dan yoga. Oh ya, Pilates dan yoga. Agak jarang nih yoga anak-anak. Bisa cerita kenapa suka yoga sama Pilates juga? Menurut Clemency, Pilates dan yoga membuat Clemency lebih tenang. Dan juga terkadang di dalam yoga atau Pilates, ada gaya-gaya yang sedikit challenging untuk Clemency. Tapi Clemency tetap mencobanya dan akhirnya Clemency bisa mempelajari gaya-gaya baru dan banyak lain. Oh iya, mulai umur berapa tuh belajar yoga sama Pilates? Umur 10. 10, oh sekarang 11 tahun ya. Udah luar biasa nih. Dalam seminggu berapa kali latihan yoganya? Biasanya 2 kali. Oh iya, luar biasa. Ada level-levelnya nggak? Ada level-levelnya nggak? Nggak ada, tapi itu gaya-gaya yang dikasih mulai dari basic. Nah, prestasi di sekolah Clemency gimana? Boleh tahu nggak? Di sekolah, Clemency suka sekolah. Clemency sering banget main dengan teman-teman, dan Clemency juga sangat suka pelajaran-pelajarannya. Tapi pelajaran yang Clemency paling suka adalah IPA. Oh iya, kenapa suka IPA? Karena menurut Clemency itu agak challenging, tapi juga menyenangkan. Bisa belajar tentang fotosintesis, hewan-hewan, dan banyak lain. Oh iya. Clemency sekolah di Singapore International School. Oh ya. Nah, itu kan sekolahnya pakai bahasa Inggris ya biasanya ya. Nah, Clemency, bagaimana menurut Clemency kemahiran bahasa Inggris itu mensupport atau mendukung Clemency ketika ikut seleksi dan sekarang terpilih sebagai runner up Duta Anak Sumsel? Bahasa Inggris itu menambah poin kita untuk menjadi pemenangnya. Jadi karena Clemency sangat bisa bahasa Inggris,
Clemency memakai bahasa Inggris untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin jadi poin plus ya buat Clemency Iya. ya. Clemency kan juga terpilih sebagai best influencer dan best media sosial ya. Nah, bisa cerita dong kenapa Clemency terpilih sebagai best influencer? Mungkin menurut Clemency ya, apa sih yang membuat juri memilih Clemency sebagai best untuk influencer dan best media sosial? Pertama, jurinya selalu muji Clemency karena sosial medianya sangat bagus. Kedua, Clemency rajin banget buat konten, voice over, dan banyak lain. Tapi konten yang Clemency buat itu adalah edukasi. Agar Clemency bisa mengedukasi anak-anak yang ada di Sumatera Selatan. Oh iya, bisa cerita salah satu kontennya misalnya tentang apa? Salah satu kontennya, saya buat konten tentang pempek. Oh iya. Karena saya ingin memberitahu kalau pempek adalah makanan khas dari Palembang. Dan sangat banyak orang yang sukanya. Apalagi mereka sering banget makan pempek dengan cuko. Oh iya. Sejak kapan ada akun medsos? Itu sejak 2024. Oh Karena Clemency ingin menjadi konten kreator. iya. Boleh disebut nggak followernya berapa tuh? Mungkin 3.000-an. 3.000-annya udah lumayan banget ya. Berapa kali dalam seminggu ngonten? Bisa berkali-kali, kayak setiap hari juga bisa. Karena Clemency sering buat konten, atau kontennya tuh bisa di rumah, bisa di luar. Tapi Clemency kebanyakan tentang tempat tradisional-tradisional. Oh iya, Clemency kayaknya di usia 11 tahun, apalagi dimulai dari setahun yang lalu, Clemency punya aktivitas yang cukup padat ya. Nah, tadi udah ditanya sih gimana Clemency mengatur supaya dua-duanya bisa sejalan. Nah, gimana cara Clemency supaya senang gitu atau enjoy dengan aktivitas baik untuk mengejar prestasi di luar sekolah maupun untuk sekolah. Gimana sih caranya supaya enjoy gitu? Dalam sehari, saya pasti pergi ke sekolah dari pagi sampai sore. Setelah itu, saya di rumah dulu karena saya ingin bermain dengan adikku. Lalu saya pergi ke les, biasanya dalam sehari atau ada 1 atau enggak 2 les. Setelah itu malam, biasanya saya melakukan voice over, lalu mempunyai quality time bareng keluargaku. Oh iya, jadi capeknya tuh hilang karena Clemency suka memang melakukan itu ya. Terus ada quality time dengan keluarga. Adik-adik pastinya support ya, mama terutama. Iya. Oh iya. Nah, kemudian kita udah ngeliat nih sangat berprestasi, usia muda. Clemency ada pesan khusus nggak buat anak-anak seusia Clemency, gimana supaya bisa berprestasi seperti Clemency? Ada kok, yang penting mereka harus percaya diri mereka. Walaupun public speaking mereka tidak terlalu bagus, mereka tidak terlalu bisa catwalk, gak apa-apa. Asal mereka ingin mencoba sesuatu yang baru, mempunyai experience yang baru, dan percaya diri. Oh iya, Clemency sebenarnya cita-cita Clemency apa? Cita-citaku adalah menjadi businesswoman seperti ibuku. Oh ya, ada apa tokoh favorit Clemency? Saya tidak mempunyainya, tapi inspirasiku adalah ibuku. Oh. Karena dia selalu membantuku dan mensupportku. Dalam ajang ini juga selalu ibuku yang nemeninku pergi ke sini, ke sana, dan buat banyak konten. Iya, ibunya Clemency, Novi Chen, itu seorang pengusaha. Pemirsa, saya mau info pemirsa nih. Ibunya Clemency adalah Mbak Novi Chen, seorang pengusaha yang cukup berhasil ya untuk produk-produk anak ya, produk anak-anak dan bayi. Ya luar biasa nih. Mudah-mudahan kehadiran Clemency, apa yang di-share oleh Clemency di acara Tamu Sriwijaya Pos dan Tamu Tribun ini menginspirasi untuk anak-anak di Sumatera Selatan dan Indonesia umumnya ya. Clemency, ada lagi yang mau disampaikan untuk pemirsa?
Ah ya, dan juga untuk anak-anak yang ada di sekolah maupun di mana aja, saya ingin kalian stop bullying. Karena bullying itu adalah sesuatu yang sangat tidak baik. Banyak anak yang menjadi korban bullying, dan mereka sekarang tidak termotivasi untuk ikut ajang-ajang gini, dan juga mereka menjadi pendiam dan tidak mempunyai banyak teman. Iya. Nah, satu lagi nih yang ketinggalan. Gimana supaya anak-anak itu percaya diri seperti Clemency? Pertama, mereka tidak boleh takut untuk memberi tahu gurunya atau ibunya atau ayahnya kalau ada yang membulinya. Kedua, mereka harus membantu orang, percaya diri juga karena percaya diri itu sangat penting untuk semuanya, untuk berkonten, untuk ikut ajang-ajang ini. Yang paling penting itu adalah percaya diri. Kamu pasti bisa ngelakuin semuanya kalau kamu percaya diri. Ini pertanyaan pamungkas buat Clemency nih. Nanti kan mau ikut ajang Duta Anak Indonesia ke Jakarta ya. Targetnya apa tuh? Targetnya, saya ingin menang dan membuat kedua orang tuaku bangga kalau saya bisa menjadi pemenang. Luar biasa. Mudah-mudahan Clemency bisa menjadi pemenang untuk ajang Duta Anak Indonesia di Jakarta tahun depan ya. Iya. Karena di usia yang 11 tahun ini udah kelihatan banget sangat percaya diri, terus udah jadi best influencer, best medsos, suka ngonten. Terus yang paling penting Clemency percaya diri dan enjoy dengan semua kegiatannya yang sangat bermanfaat ya pastinya. Nah, pemirsa, terutama remaja, anak-anak di Sumatera Selatan dan Indonesia tentunya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Clemency bisa bermanfaat untuk kita semua. Clemency, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya. Terima kasih juga. Ya, sama-sama. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.